Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musridin dengan NIM 21650021. Pada mata kuliah manajemen proyek kali ini saya akan mereview materi 8 yaitu Project Quality Management. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, Our Big Day. Poin pertama, memahami manfaat manajemen kualitas. Poin kedua, memahami proses dalam manajemen kualitas. Poin ketiga, mengenal alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Definisi. Poin pertama, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur ataupun guidelines. Poin kedua, fokus manajemen kualitas proyek, yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter confirmation to requirement dalam kurung proses dan prosedur proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use. Produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3. Proses manajemen kualitas terbagi atas 3, yaitu yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana cara dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Poin kedua, penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sesuai direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Poin ketiga, mengendalikan kualitas. Memonitoring hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Berikut ini adalah gambaran umum dari proyek quality management. Dapat kita lihat secara langsung. Output proses perencanaan kualitas. Poin pertama yaitu rencana manajemen kualitas. Dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas ataupun apapun standar yang digunakan. Quality matrix digunakan saat proses penjaminan kualitas dalam kurung QR dan mengendalikan kualitas QC. Contoh reliabilitas, failure rate, availability, dan lain-lain. Output proses perencanaan kualitas. Quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Yang pertama, process improvement plan. Yang kedua, quality baseline. Yang ketiga, project management plan atau update. Penjaminan kualitas. Poin pertama, proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Poin kedua, proses ini berlangsung secara interaktif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Poin ketiga, tujuannya agar dapat proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Berikutnya alat penjamin kualitas. Pertama, request changers, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan prosedur yang diproses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholder. Yang kedua, requirement corrective action, merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requirement changes. Yang ketiga, organization process access. Yang keempat, update manajemen plan. Berikutnya adalah pengendalian kualitas, dilakukan untuk memonitoring agar proses yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada proyek yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Yang pertama, keputusan baik tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Poin kedua, saran tindakan korektif atau preventif dalam kurung jika ada. Yang ketiga, saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Yang berikutnya, alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain: pertama, Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Oke, ini adalah contoh Pareto diagram.
Berikutnya statistical sampling. Poin pertama, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Poin kedua, jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif. Apa data yang diinginkan? Poin ketiga, sampel SIGEN 25 kali dalam kurung quartile factor atau exact blend error. Berikutnya adalah quartile factor yang sering digunakan. Dapat kita lihat di sini Desirate quartile yaitu 90% dan quartile factor 1,960. Oke, dapat kita lihat dasar Six Sigma, yaitu target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau sejuta peluang. Poin kedua, prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Poin ketiga, proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC atau baca DMAIC. DMAIC definite, mendefinisi masalah atau peluang proses yang kebutuhan pelanggan. Yang kedua, method, mendefinisi pengukuran, pengumpulannya, pengaturannya, dan menampilkan data. Analitik, membeda masalah untuk mendapat peluang peningkatan kualitas dalam kurung biasanya menggunakan fishbone atau X-kawat diagram. Improved, yang berikutnya improve, konsistensi solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah dalam kurung yang berkaitan dengan kualitas. Yang kelima, kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation dalam kurung dalam metode ini. Standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sekitar variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetrik terhadap rata-ratanya. Oke, ini adalah contoh gambar standar deviasi dan distribusi normal. Berikutnya adalah tabel konversi sigma. Dapat kita lihat yaitu yield, jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect, yaitu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus berkualitasnya. Ishikawa diagram ini adalah contohnya. Ini berikut adalah contoh diagram kendali, dapat kita lihat bersama. Berikutnya testing pengujian. Poin pertama, banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Poin kedua, banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan proyek. Poin ketiga, testing seharusnya dilakukan pada tiap tahap dalam siklus hidup pembangunan proyek. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam review materi ini. Adapun ada salah kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.